Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Gera Purina dengan NIM 242410101004. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari Algo 2 saya bernama Kanada. Di sini algoritma pertama, fungsi pertama yang saya gunakan itu ada fungsi bersih. Di sini digunakan untuk membersihkan terminal atau konsol agar terlihat lebih rapi. Jadi nantinya untuk setiap setelah inputan itu akan dipanggil fungsi ini untuk membersihkan tampilan sebelumnya. Di sini menggunakan OS system dengan CLS ini untuk Windows dan Clear untuk Linux. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi buat ID transaksi. Di sini saya menggunakan ID transaksi itu dari waktu dan tanggal sekarang atau waktu dan tanggal ketika transaksi itu terjadi dan random part atau random number atau angka random yang memiliki 4 digit secara acak nantinya. Terus untuk waktu dan tanggalnya akan berformat seperti ini yaitu jam, menit, dan detik, kemudian garis mendatar, ada hari, bulan, dan tahun. Kemudian untuk format ID transaksinya nanti itu akan tertulis seperti ini, di mana nanti format ini akan di return atau dipanggil ketika terjadi transaksi. Formatnya seperti ini, ada Kanada, garis mendatar TX, garis mendatar timestamp, kemudian garis mendatar lagi random part. Kemudian masuk ke algoritmanya di sini ada sorting yaitu menggunakan merge sort. Di mana merge sort ini pertama terdapat base case-nya yaitu if len r kurang dari sama dengan 1, return r. Jadi ketika r-nya itu array-nya itu hanya satu atau tidak memiliki isi, ya berarti hanya mereturn r itu sendiri. Atau semisal array-nya itu hanya satu, berarti akan dianggap array tersebut sudah terurut seperti itu. Lalu karena ini merge sort, berarti perlu dibagi menjadi dua bagian, di mana di sini kita mencari titik tengahnya dulu dengan mid sama dengan len r dibagi dua untuk mencari indeks dari titik tengahnya. Kemudian yang left, kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu left dengan right. Di mana yang left itu dari elemen awal di array sampai indeks sampai indeks sebelum mid seperti itu. Dan right-nya untuk elemen di array dari mid indeks mid sampai akhir. Kemudian di left dan right di sini akan memanggil fungsi merge sort ini, di mana mereka akan membagi left dan right sendiri menjadi bagian yang kecil lagi seperti ini, hingga kecil, kemudian dilakukan pengurutan di sini. Implementasi algoritma merge sort untuk mengurutkan data R seperti itu. Jadi di sini left dengan right sudah mulai diurutkan berdasarkan ascending atau secara defaultnya. Reverse false. Kemudian selanjutnya dari left right yang sudah diurutkan ini akan digabungkan melalui pemanggilan return ini dengan memanggil merge left right dengan k jika ada dan reverse sebagai acuan pengurutannya descending atau ascending. Karena di sini reverse saja, jadi dia default reverse-nya false yaitu ascending. Kemudian karena ini memanggil merge, jadi dia itu memanggil fungsi merge di sini untuk penggabungan dari left dan right-nya ini. Setelah left-nya sendiri sudah terurut dan right-nya sendiri pun sudah terurut. Seperti itu. Lanjut di merge sendiri itu ada result, di mana dia itu berfungsi sebagai dictionary atau list kosong untuk menyimpan hasil
left right tadi yang sudah dibandingkan di sini. Seperti itu. Kemudian ada I sama dengan J sama dengan nol. Di sini itu untuk inisialisasi indeks, di mana I ini itu untuk indeks sebelah kiri, J untuk indeks sebelah kanan, yang semuanya itu dianggap nol karena indeks biasanya berasal dari nol. Seperti itu. Kemudian masuk ke looping while I kurang dari len left dan J kurang dari len right. Jadi ketika I dan J ini masih indeksnya itu masih berada di dalam array itu, maka mereka akan diambil elemennya. Di sini ada dua spesifikasi, yaitu ketika K-nya itu tidak dispesifikasikan dan ketika K-nya itu dispesifikasikan nantinya. Nah, semisal kayaknya itu tidak dispesifikasikan, maka elemen tersebut akan langsung diambil di dalam variabel left vol ini. Jadi dia langsung mengambil elemen left dari indeks I. Kemudian yang right val ini akan mengambil elemen in, dari right index J. Ketika key-nya itu dispesifikasikan, maka left val ini akan mengambil elemen di left indeks I berdasarkan key. Kemudian begitupun dengan yang right file. Dia akan mengambil elemen di right di indeks J berdasarkan key-nya. Seperti itu. Kemudian setelah diambil elemennya, maka mereka dibandingkan di sini. Jadi ketika ini juga mempertimbangkan reverse, di mana eh, ketika not reverse atau reverse sama dengan false atau ascending, maka dicari yang apakah left wall kurang dari sama dengan right wall. Jika iya, dia maka menambahkan left elemen di left indeks I itu ke dalam result tadi ini. Disk kosong yang sudah disiapkan untuk menyimpan hasil pembandingnya nanti di saat ini itu. Jadi result append left I. Kemudian eh, elemen yang dibandingkan sebelumnya itu akan indeksnya itu akan ditambahkan satu untuk mengecek eh, elemen lainnya di left seperti itu. Nah, ketika dia reverse-nya itu true atau dia descending, maka dia akan menjalankan yang ini. Ketika level lebih besar dari sama dengan right val, maka jika iya dia akan ngeresult left-nya. Jika salah dia akan ngeresult append right-nya. Itu. Kemudian setelah dibandingkan seperti itu terus-menerus, indeksnya akan ditambahkan satu untuk mengecek angka setelahnya, elemen setelahnya. Nah, setelah dari kedua belah pihak ini sudah dibandingkan, nah pastinya akan tersisa setidaknya satu elemen dalam antara left dan right itu sendiri. Nah, jika tersisa itu maka kan tidak mungkin dibandingkan melalui ini untuk menambahkan elemen tersebut. Makanya kita menambahkan ini di mana result extend left I jika sisa elemennya itu berada di left dan result extend right J jika sisa elemennya itu berada di sebelah kanan atau right. Kemudian akan di return result untuk mengembalikan hasil resultnya ini tadi yang sudah eh, dibandingkan yang sudah disimpan di result atau list kosong yang sudah disiapkan sebelumnya. Terus selanjutnya di sini ada binary search. Binary search sendiri di sini terdapat if not R, maka akan mereturn min 1 if exact match dan else jika list kosong. Jadi exact match ini adalah jika exact match true itu pencocokannya itu tepat, jika exact matchnya false dia pencocokannya itu parsial seperti itu. Jadi jika dia exact match, dia akan mengembalikan yang satu atau yang artinya itu tidak ada. Kalau semisalnya dia exact match-nya false, maka dia akan mengembalikan list kosong. Karena pencarian parsial ini akan disimpan di dalam list. Jika tidak ada pencocokan yang cocok
di dalam pencocokan parsial tersebut, maka list tersebut akan kosong, maka dia akan mengembalikan list kosong itu sendiri. Kemudian di sini ada spesifikasi key, di mana jika key-nya itu tidak tidak dispesifikasikan atau dia is known, maka key ini akan diberi nilai asli dari elemen itu sendiri gitu. Jadi semisal dia tidak ada key karena listnya itu list angka, jadi ya memang dicarinya berdasarkan angka yang ada di situ. Jadi langsung kembali di dicari berdasarkan elemen itu langsung, tidak dispesifikasikan berdasarkan key lainnya. Kemudian di sini ada left sama dengan 0 sebagai batas awal karena indeks itu berawal dari 0, kemudian right sama dengan len r min 1 sebagai batas akhirnya. Karena sebelumnya ini mulai dari 0, maka len r-nya harus dikurangi 1. Kemudian di sini ada match sama dengan list kosong. Di sini untuk match-nya ini untuk menyimpan hasil dari pencocokan parsial ini nanti. Seperti itu. Kemudian di sini ada pembagi di dalam binary search, di mana binary search akan dibagi menjadi bagian yang lebih kecil untuk pencarian, dibagi menjadi dua untuk pencarian secara terurut nantinya. Terus di sini ada while left kurang dari sama dengan right. Jadi ketika kiri kurang dari sama dengan right atau terdapat array di dalamnya, dia akan mencari mid-nya, di mana mid-nya itu dicari melalui left ditambah right dibagi dua. Jadi batas awal ditambah batas akhir dibagi dua. Batas awal ditambah batas akhir ini akan menghasilkan panjang atau R line-nya nantinya. Terus habis itu di sini ada current KR mid itu sebagai nilai pembanding utama dari elemen tengah tersebut dengan menggunakan key ini. Jadi dia akan mencari berdasarkan key yang dispesifikasikan jika ada, jika tidak ya dia akan langsung mengambil elemen tengah tersebut. Seperti itu. Terus kemudian di sini untuk pencocokan parsial, jadi if not exact match, dan if is instant current string and is instant target string. Jadi di sini itu untuk kondisi di mana currentnya dan targetnya itu bertipe data string. Dan if target lower in current lower, di sini target dan current sama-sama dijadikan huruf kecil semuanya agar tidak sensitif case, jadi semuanya di lowerin. Terus ketika targetnya terdapat di dalam current atau targetnya ini terdapat di nilai pembandingnya, eh, maka targetnya ini akan di append ke match seperti itu. Currentnya ini akan di append ke match. Array-nya ini elemen dari currentnya ini akan di append ke match seperti itu. Kemudian setelah 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 mencari apakah currentnya ini itu sudah benar, maksudnya angka tengahnya ini angka posisi tengahnya ini udah benar, maka dia akan mencari ke sebelah kiri. Kemudian dilanjut ke sebelah kanan. Jadi di sini dia I dengan indeks mid dikurangi dikurangi 1 untuk mencari elemen, apakah elemen di sebelah kiri mid ini termasuk di dalam targetnya itu.
kemudian masuk ke loopingan jadi while i kurang lebih dari sama dengan nol. Jadi ketika i-nya ini atau min satu ini masih masih terdapat dalam array atau masih memiliki array di sebelah kirinya mid, maka dia akan mencari kondisi yang ini juga ketika target di dalam key array i. Jadi ketika eh, di sini masih terdapat elemen dan targetnya itu ada di dalam elemen tersebut, maka dia akan ditambahkan ke matches ini. Match atau list kosong yang sudah disiapkan. Kemudian indeksnya akan dikurangi satu lagi untuk mencari elemen, untuk mencocokkan elemen di sebelah kirinya lagi, seperti itu. Begitu terus hingga elemen di sebelah kirinya habis. Kemudian berpindah ke elemen di sebelah kanan mid. Yaitu pertama dengan midnya ditambah satu, kemudian dibandingkan apakah i ini masih berada dalam array-nya, jadi i kurang dari len r, dan apakah elemen di i ini memiliki target sebagai pencocokannya. Jika iya, maka akan di-append ke match. Seperti itu. Dan ditambahkan lagi indeksnya ditambah satu untuk mencari elemen lainnya di sebelah kanan. Seperti itu. Setelah mencari di sebelah kanan hingga elemennya habis, maka akan di-return match. Dia akan mereturn hasil dari pencocokannya. Seperti itu. Kemudian else di sini itu ketika kondisi di mana current dan targetnya itu bukan bertipe data string. Jadi jika 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 tipe datanya itu integer, maka current dengan targetnya itu harus sama persis. Jadi dia tidak boleh hanya sebagian seperti itu. Tetapi ketika angka tersebut ada banyak, maka mereka akan dipanggil keseluruhannya. Seperti itu. Jadi if current sama dengan target, jadi ketika nilai pembandingnya itu atau mid-nya yang ditemukan tadi itu sama dengan target yang dicari, maka current-nya itu akan ditambahkan ke match seperti itu. Dan kemudian sama akan dicari di sisi kirinya dengan di sisi kanannya. Kurang lebih sama caranya dengan while i lebih dari sama dengan nol dan apakah elemen di i itu sama dengan target. Jika iya, maka akan di-append ke match atau ditambahkan ke match. Kemudian indeksnya akan dikurangi satu lagi hingga elemen di elemen di sebelah kiri itu habis, kemudian berpindah pencarian di sebelah kanan. Apakah i-nya itu masih di dalam array? Jadi ketika i-nya kurang dari len r dan ketika elemen di i itu sama dengan target, match, maka akan di append ke match atau ditambahkan ke list kosongnya itu. Dan i-nya ini atau indeks elemennya yang sedang dicocokkan itu akan ditambahkan satu untuk mencari untuk pencocokan di elemen selanjutnya atau elemen sebelah kanannya. Setelah setelah sebelah kanan sudah habis, maka akan di return match atau di return hasil pencocokannya ini. Kemudian di sini ada pencocokan untuk exact match atau pencocokan tepat. Jadi exact match itu apapun tipe datanya, dia akan mencocokkan secara tepat. Jadi antara current dan target itu tidak boleh berbeda sama sekali. Entah itu lowernya, entah itu eh, besar kecil hurufnya, seperti itu. Jadi eh, harus sama-sama tepat gitu antara current dan targetnya.
Terus di sini if exact match, maka dia akan, jadi ketika karen dan targetnya itu exact match, itu akan mereturn mid-nya. Nah, jika 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 tidak, maka di sini akan ditambahkan dulu ke append untuk pencarian ke sebelah kiri dan sebelah kanannya seperti itu. Kemudian di sini untuk elif ketika karennya itu atau kan binary search kan diurutkan. Jadi ketika karennya itu kurang dari target, maka dia akan mencari di pencarian sebelah kanan. Jadi mid ditambahkan satu. Kemudian Kemudian, jika sebaliknya karen lebih besar daripada target, dia akan mencari ke sebelah kiri. Jadi mid dikurangi satu, seperti itu. Lanjut, jika apa namanya ini, jika sudah selesai, maka dia atau tidak ditemukan sama sekali, maka dia akan mereturn min satu jika dia exact match. Dan jika dia parsial atau exact match false, dia akan mereturn match alias list kosong yang sudah disiapkan di sini. Karena tidak ada pencocokan yang tepat, maka match yang sudah disiapkan ini akan memiliki tidak memiliki hasil. Jadi dia hanya list kosong seperti itu. Lanjut di binary search. Di binary search range ini terdapat if not are return list kosong. Ya, artinya jika listnya atau array-nya itu tidak ada, maka akan mengembalikan list dari array tersebut. Jadi langsung dikembalikan gitu tanpa dilakukan pencarian. Kemudian ada pengurutan. Di sini menggunakan merge sort dengan variabel sort r dengan pengurutannya itu array-nya, parameter array, dan kunci kata kuncinya itu berasal dari kata kunci merge sort-nya sendiri, seperti itu. Terus di sini ada if exact match, first match, first first match sama dengan binary search, sorted R, target, K, exact match sama dengan true. Jadi di sini itu untuk menggunakan binary search, untuk mencari indeks pertama yang cocok secara tepat. Jadi di sini first match ini digunakan untuk acuan indeks pertama seperti itu. Nah, jika first match-nya tidak ditemukan, maka dia akan mereturn list kosong, di mana berarti kan kalau first match-nya saja tidak ditemukan, berarti dia tidak memiliki pencarian yang cocok. Jadi, dia akan mereturn list kosong. Kemudian di sini terdapat match yang dengan list kosong. Di sini sama seperti sebelumnya. Di sini gunanya untuk menyimpan hasil dari pencocokannya. Terus di sini ada I sama dengan first mate. Jadi first mate tadi kan sebagai indeks pertama sebagai acuan pencariannya. Kemudian first mate-nya ini diinisialisasikan atau divariabelkan I agar lebih pendek. Jadi terus masuk ke looping. Jadi ketika I kurang dari len sort R, and K sort R I sama dengan target, itu ketika I masih berada di dalam array atau masih kurang dari jumlah sorted R ini, atau array yang sudah diurutkan, dan elemen di indeks I itu sama dengan target, maka elemennya itu akan ditambahkan ke match ini untuk disimpan. Kemudian akan dicari pencarian berikutnya dengan indeks I-nya ini ditambah satu. Jadi akan dicari pencarian ke sebelah kanan seperti itu. Kemudian setelah elemennya habis semua, maka akan di return match atau di return hasil dari pencariannya ini. Kemudian jika pencariannya
If exact match false, di sini else exact match false, maka dia akan return binary search dengan parameternya di sini exact match false atau binary search yang exact match ini tadi. Seperti itu. Kemudian di sini ada divide and conquer report, di mana di dalamnya itu terdapat fungsi proses chunk, merge result, kemudian ada divide and conquer. Nah, proses chunk sendiri ini digunakan nantinya untuk melakukan operasi pada potongan kecil data. Jadi sesuai dengan, jadi data itu akan dioperasikan sesuai dengan jenis operasi yang diinginkan nantinya. Jadi semisal ingin ditambah, jadi kita akan memanggil sum ini. Jika ingin cari rata-ratanya, kita akan memanggil average, yaitu dengan max, min, dan count. Terus di sini ada merge result, di mana ini fungsinya itu untuk menggabungkan hasil dari proses Chang yang dipanggil secara rekursif. Jadi hampir sama prosesnya seperti Chang, tapi yang ini itu menggabungkan hasil dari proses Chang itu tadi. Jadi setelah proses Chang itu potongan data kecilnya sudah diproses atau sudah dioperasikan, maka hasilnya itu akan diproses lagi atau di dioperasikan lagi di merge result ini. Kemudian di sini ada divide and conquer data chunk. Kemudian di sini ada base case-nya. Jadi if len data chunk kurang dari sama dengan 1000, maka akan return proses chunk data chunk. Jadi ketika eh, jumlahnya data kurang dari sama dengan 1000, maka data tersebut akan dianggap kecil dan langsung akan diproses seperti itu. Kemudian karena ini divide and conquer, maka dia akan dibagi menjadi dua atau di divide dulu. Di sini dicari titik tengahnya, in, dicari indeks tengahnya, eh, dicari indeks tengahnya yaitu dengan total dari data Chang dibagi dua. Kemudian hasilnya itu eh, akan menghasilkan left dengan right sama seperti sebelumnya, di mana left itu adalah nilai awal dari array sampai sebelum mid, dan right itu nilai mid sampai akhir array-nya. Kemudian di sini ada conquer, jadi prosesnya itu di sini ada left result atau right result, di mana left chunk dan right chunk itu akan diproses atau dibagi menjadi data yang lebih kecil lagi dan langsung diproses eh, divide and conquer-nya. Jadi dia memanggil divide and conquer lagi untuk memproses proses chunk-nya ini tadi, apakah di sum atau di average seperti itu. Nah, setelah sebelah kiri dan sebelah kanannya itu sudah diproses, maka dia akan digabungkan melalui return match result dengan memanggil left result dan right result ini. Match result yang ini untuk menggabungkan antara left result dan right result, karena match result tadi kan dia menghitung, menggabungkan hasil, menghitung atau menggabungkan hasil dari proses Chang yang sudah diproses sebelumnya. Itu. Kemudian di sini ada try except dari pemfilteran tanggal, pemfilteran data berdasarkan tanggal, di mana di sini ada if start date and end date, data sama dengan data tanggal harus lebih besar dari sama dengan start date, dan data tanggal kurang dari sama dengan end date. Jadi di sini itu gunanya untuk memfilter tanggalnya di dalam rentang tertentu. Jadi ada start tanggal atau mulai tanggal sama end-nya. Dengan data tanggal harus lebih sama dengan startnya, dan juga harus kurang dari sama dengan n-nya. Seperti itu. Terus di sini ada if len data sama dengan 0,
maka dia akan mereturn 0. Nah, di sini tuh untuk keadaan jika setelah difilter ternyata data yang difilter itu tidak ada, maka dia akan langsung mereturn 0 seperti itu. Kemudian di sini ada result, divide and compare data. Nah, result terus return result. Nah, ini itu data yang difilter akan langsung dikirim ke fungsi divide and conquer ini tadi untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian terdapat error handling dari try di mana di sini menggunakan accept exception has A. Karena sebelumnya kita memakai try, maka harus diakhiri dengan accept seperti itu. Nah, ini adalah algoritma yang digunakan di fitur admin nantinya. Jadi di fitur admin sendiri akan menggunakan algoritma merge sort, merge, binary search range, dan divide and conquer. Untuk di bagian pegawai sebenarnya hampir sama menggunakan merge sort, merge, kemudian binary search, dan binary search range. Hanya saja di pegawai sendiri itu tidak menggunakan divide and conquer, tetapi di pegawai menggunakan knapsack recommendation. Nah, knapsack recommendation ini digunakan untuk rekomendasi makanan dalam budget tertentu. Jadi, ketika pelanggan memiliki budget tertentu, maka kami memiliki rekomendasi kepada pelanggan untuk item makanan apa saja yang worth it untuk dibeli seperti itu. Di sini pertama-tama ada N land menu items. Di sini untuk mengetahui jumlah item menu yang tersedia, kemudian ada DP 0 for in range budget plus 1 for in range N plus 1. Nah, ini adalah matriks DP untuk menyimpan nilai maksimum atau total harga dari item pertama dengan budget tertentu. Kemudian di sini ada selected sama dengan list kosong for in range budget plus 1 for in range n plus 1. Ini juga matriks untuk menyimpan kombinasi item yang dipilih untuk setiap kondisi item tertentu dan budget tertentu. Kemudian di sini ada isi tabel DP for i in range 1 N plus 1 ini untuk mengolah setiap item satu persatu nantinya. Dengan I di sini itu eh, menunjukkan dia itu item ke I gitu, dan itemnya itu dimulai dari satu di sini. Kemudian for W in range budget plus 1 ini itu W-nya untuk inisialisasi budgetnya. Jadi budget yang sedang diuji saat itu akan diinisialisasi W seperti itu. Kemudian item sama dengan menu items I-1. Ini untuk mengambil item ke I-1 dari daftar menu item. Kenapa I-1? Karena indeks Python mulai dari 0 misalnya. Terus di sini ada if item harga kurang dari sama dengan W. Di sini itu mengecek apakah harga item bisa muat dalam budget saat ini atau budget W-nya itu. Jadi jika harga itemnya itu kurang dari sama dengan W, maka item tersebut bisa dibeli dengan budget W. Nah, kalau misalnya harga itemnya lebih besar dari W, berarti item itu tidak bisa dibeli dari budget W, seperti itu. Kemudian di sini ada tag value dengan not tag value, di mana tag value sama dengan item harga plus DPI min 1 W item W min item harga. Tag value ini itu untuk menghitung harga yang dimana jika barang itu diambil gitu. Terus item harga itu nilai dari item yang diambilnya. Kemudian
DP ini akan ditambahkan DP ini dengan sisa budget dari pengambilan pengambilan solusi terbaik dari item sebelumnya. Terus di sini ada noted value DPI min 1W. Ini untuk menghitung nilai total jika tidak mengambil item tersebut. Seperti itu. Jadi artinya di noted value ini dia pakai solusi sebelumnya pada budget yang sama seperti itu. Terus di sini dibandingin, nah pembandingannya itu akan mengambil nilai atau total harga terbesar. Jadi if take value lebih besar dari not take value, maka akan dicatat di DPIW sama dengan take value. Dia akan mencatat item take value ini tadi. Kemudian akan ditambahkan ke selected selected IW sama dengan selected I min 1 W min item harga plus item, di mana ini untuk menyimpan rekomendasi item tersebut. Out. Kemudian di sini ada else jika take value-nya itu eh, take value-nya itu ternyata lebih kecil daripada not take value-nya. Jadi dia akan mencatat not take value dan akan disimpan di selected ini. Kemudian else di sini itu jika harga itemnya itu lebih besar dari budget saat ini, atau dia kemungkinan lain dari yang di atasnya ini. Jadi dia akan langsung menyalin hasil dari item sebelumnya karena item sekarang itu atau item yang lagi diuji itu terlalu mahal gitu. Kemudian hasil akhirnya akan divariabelkan base combination dengan total value, di mana base combination ini itu selected and budget, di mana itu pilihan kombinasi terbaik untuk budget itu, dan total value adalah total harga dari kombinasi terbaik dari selected berdasarkan budget tersebut. Kemudian nantinya akan di return base combination dan total value-nya sendiri. Return ini sendiri dan ini. Seperti itu. Nah, di pegawai sendiri itu menggunakan Knapsack recommendation untuk pe- pembelian makanan dan merge sort dan binary search untuk fitur-fitur lainnya. Jadi semisal di sini ada fitur penjualan tiket, di sini ada searching berdasarkan judul film, di mana sebelumnya di sini ada pemanggilan merge sort untuk diurutkan terdiri daftar lebih dahulu, dan kemudian memanggil binary search range dengan exact match-nya false, atau dia pencarian parsial. Kemudian lanjut di fitur selanjutnya ada fitur pesan makanan. Di sini ada searching dan knapsack, knapsack recommendation, yaitu menggunakan fitur rekomendasi untuk pencarian makanan dalam dalam budget tertentu. Nah, di sini ada pemanggilan knapsack recommendation dengan parameternya itu menu items, atau yang dicari itu berdasarkan menu items yang berada pada menu item makanan yang sudah ada sebelumnya dengan budget tertentu atau budget yang diinputkan ini. Terus ada pencarian pencarian makanan berdasarkan nama makanan di sini. Di makanan di mana pertama-tama itu di merge sort dulu
atau diurutkan terlebih dahulu untuk bisa dicari berdasarkan binary search. Seperti ini. Jadi setelah merge sort, dia akan dipanggil binary search range dengan exact match-nya false, alias pencarian secara parsial. Kemudian setelah pesan makanan terdapat fitur pesan fasilitas. Nah, fitur pesan fasilitas ini ada pencarian atau searching berdasarkan nama fasilitas. Di sini hampir sama seperti sebelumnya, yaitu di sorting dulu, baru dicari menggunakan binary search range seperti itu. Terus di fitur selanjutnya terdapat fitur pesan jajan. Di sini terdapat knapsack searching dengan sorting. Nah, knapsack sendiri hampir sama seperti sebelumnya, yakni memanggil fungsi algoritma knapsack recommendation dengan pencarian berdasarkan menu items dalam budget yang telah diinputkan ini. Kemudian ada searching. Searchingnya sama seperti sebelumnya, yaitu diurutkan dulu menggunakan merge sort dan dicari berdasarkan menggunakan binary search range. Kemudian di sini ada sorting, ya sorting. Nah, untuk sortingnya sendiri hanya menggunakan merge sort dengan key-nya atau kata kuncinya itu diurutkan di bagian kategori. Gitu. Ih, Melanjut di fitur selanjutnya itu ada tampilkan jadwal film. Di sini ada searching dan sorting kurang lebih sama. Searchingnya itu menggunakan merge sort terlebih dahulu dan binary search range. Kemudian untuk sortingnya menggunakan merge sort dengan kata kuncinya itu durasi atau key-nya itu durasi dan yang satu yaitu key-nya itu harga. Kemudian ada fitur cek kursi. Di sini ada searching dan sorting. Searchingnya berdasarkan judul film, di mana disorting dulu judul filmnya apa, kemudian dicari menggunakan binary search range berdasarkan judul film dan exact match-nya false. Kemudian sorting, sortingnya di sini berdasarkan studio dan yang satunya itu berdasarkan nama filmnya. Seperti itu. Lanjut di fitur cek stok makanan di sini ada sorting searching juga, kemudian sorting masih sama menggunakan merge sort dengan kata kuncinya stok, terus searchingnya menggunakan merge sort dan binary search. Seperti itu. Kemudian lanjut ada stok fasilitas. Di sini ada sorting searching kurang lebih sama seperti stok makanan, di mana sortingnya itu menggunakan merge sort dan searchingnya itu pertama-tama diberikan menggunakan merge sort dan dicari menggunakan binary search. Kemudian di sini ada riwayat transaksi, di mana transaksi ada sorting dan searching. Sortingnya menggunakan merge sort, kemudian searchingnya menggunakan binary search. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat binary search range untuk mengetahui pencarian riwayat berdasarkan eh, nama dengan jadi jika pelanggannya dengan atas nama tersebut sudah melakukan transaksi beberapa kali, maka akan dicari menggunakan binary search range. Itu. Kemudian kalau di admin sendiri, karena dia menggunakan merge sort, merge binary search range, dan divide and conquer, maka di fiturnya sendiri, di data karyawan itu ada sorting searching, yaitu sorting sendiri
ada descending dan ascending dan descending. Ascendingnya di sini untuk sortingnya menggunakan merge sort. Kemudian eh, descendingnya sama juga menggunakan merge sort. Hanya saja di sini ada tambahan reverse sama dengan true atau dia akan mereverse karena defaultnya adalah ascending. Maka untuk pencarian descendingnya akan ditambahkan reverse sama dengan true. Kemudian untuk searchingnya di sini ada berdasarkan ID karyawan dan nama karyawannya. Di sini pertama-tama di sorting dulu menggunakan merge sort, kemudian dicari menggunakan binary search dengan key-nya itu dispesifikasikan di user ID dengan exact match-nya true alias dia pencarian secara total atau bukan parsial. Terus untuk yang pencarian nama kurang lebih sama, sorting dulu menggunakan merge sort dengan spesifikasi key-nya itu nama, kemudian pencariannya menggunakan binary search dengan exact match-nya itu false atau di sini menggunakan pencarian parsial. Selanjutnya di fitur setting jadwal, di sini ada sorting searching juga, kurang lebih sama sortnya ada ascending dan descending di sini. Kemudian eh, search-nya itu ada yang berdasarkan judul filmnya. Oh ya, hanya berdasarkan judul filmnya di sini untuk pencariannya. Dengan pencarian parsial, terus untuk setting kursi sendiri, di sini ada searching dan sorting juga, di mana searchingnya itu menggunakan merge sort dan binary search, searchingnya berdasarkan judul filmnya. Tetapi ini untuk pencarian denah kursi di berdasarkan film tertentu seperti itu. Terus di sini ada sorted dengan merge sort berdasarkan studionya. Lanjut di fitur selanjutnya ada cek stok manajemen stok makanan. Di sini ada sorting searching dengan tambahan fitur lainnya seperti ini. Di sorting searching sendiri sortingnya ada dua yaitu ada ascending descending. Ada ascending descending di mana di sini formatnya sedikit berbeda. Hanya saja untuk pilihan ascending atau jika memilih satu akan memanggil fungsi merge sort dengan parameternya itu menulis atau array yang akan disorting dengan kata kuncinya itu atau key-nya itu dispesifikasikan di nama menu untuk pilihan satu atau ascendingnya. Jika memilih dua, dia akan melakukan reverse sama dengan true nantinya. Dia akan mereverse seperti itu. Atau nantinya dia akan diurutkan berdasarkan descending. Itu untuk sortingnya di stok makanan dan searchingnya berdasarkan menu makanan. Di sini di sorting dulu, terus dicari menggunakan binary search range dengan exact match-nya false atau pencarian parsial. Kemudian selanjutnya ada manajemen stok fasilitas, kurang lebih sama dan sorting searching dan tambahan fitur lainnya seperti ini, di mana sortingnya itu ada ascending descending dengan formatnya sama seperti manajemen stok makanan seperti ini. Jika dia memilih satu maka dia ascending dan memilih dua dia akan di reverse sebagai sorting descending. Lanjut, ada searching berdasarkan nama fasilitas atau nama produk fasilitasnya. Di sini ada sorting dulu menggunakan merge sort. Terus habis itu dicari menggunakan binary search range. Lanjut, di laporan keuangan sendiri terdapat divide and conquer ini.
Untuk tampilan awalnya, untuk pemanggilan tampilan awalnya di sini, jadi di sini menggunakan Divide and Conquer Sunrise untuk menampilkan tampilan awalnya ini. Kemudian di dalam laporan keuangan di tiap kategori ini, berdasarkan tiket makanan dan fasilitas sendiri terdapat algoritma juga, yaitu sorting, searching, dan divide and conquer, di mana untuk tiketnya sendiri itu memang- memanggil ini kurang lebih seperti ini untuk fungsinya. Untuk sortingnya sendiri hampir sama dengan stok manajemen fasilitas dan makanan, dia akan memanggil fungsi merge sort. Kemudian yang di sorting itu total tiket per filmnya berdasarkan key lambda-nya itu X itu sendiri dan reverse-nya true. Jadi dia akan dicari berdasarkan jumlah tiket terbanyak. Seperti itu. Kemudian untuk dicari diurutkan berdasarkan nilai tiket terbanyak. Kemudian ada searching tiket. Di sini menggunakan merge sort terlebih dahulu untuk diurutkan guna bisa mencari secara binary search. Kemudian di sini dipanggil fungsi binary search untuk mencari tiket penjualan tiket film yang ingin dilihat dengan exact match-nya false atau pencarian parsial nantinya. Kemudian untuk divide and conquer-nya sendiri di sini digunakan dalam penjumlahan tiket dan penjumlahan total harga. Di sini menggunakan operation sum keduanya untuk mengetahui jumlah tiket yang sudah terjual dari film tersebut dan total harga dari pendapatan film tersebut. Seperti itu. Kemudian di sini ada punya sorting makanan, searching makanan, dan divide and conquer makanan, sama seperti fasilitas juga untuk memenuhi fitur laporan keuangan ini tadi. Kemudian lanjut ada laporan pengunjung. Di sini ada searching, sorting, dan terdapat divide and conquer juga di dalamnya nantinya. Untuk divide and conquer-nya sendiri itu nanti akan dipakai di sini. Di total pendapatan di step searching-nya. Total pendapatannya nanti itu akan dipanggil untuk di-print di di akhir tabel hasil dari pencariannya seperti itu. Untuk divide and conquer-nya. Kemudian untuk pengurutannya di sini menggunakan merge sort sama, tetapi eh, berdasarkan total harga atau pembelian pengunjung terbanyak. Karena di sini reverse sama dengan true seperti itu. Nah, kemudian di sini kita coba untuk menjalankan programnya atau merun programnya. Hmm. Pertama-tama kita login sebagai admin terlebih dahulu, ya ini. Nah, di sini admin memiliki menu sebagai berikut. Di sini ada manajemen karyawan atau fungsinya tadi data karyawan, manajemen jadwal film, kursi, terus manajemen makanan, manajemen stok fasilitas, laporan keuangan, dan laporan pengunjung. Pertama-tama kita melihat di manajemen karyawan.
Di sini ada sorting dan searching, di mana sortingnya itu ascending descending ya seperti yang sudah ada pada eh, program fiturnya. Di sini ada ascending. Di sini berdasarkan ascending atau A sampai Z. Di sini ada Anita, Bian, dan lanjut sampai Z jika ada. Dan untuk role-nya ini sudah difilter, yaitu hanya memunculkan pegawai saja. Jadi admin tidak bisa mengedit datanya karena di sini terdapat fitur edit data karyawan. Kemudian kembali untuk searchingnya di sini ada berdasarkan ID karyawan dan nama karyawan. Saya coba mencari berdasarkan ID karyawan. Di sini kita ingin melihat data karyawan Fajar. Nah, di sini langsung muncul hasil pencariannya yakni Fajar karena pencarian pencarian data karyawan berdasarkan ID ini tadi exact match sama dengan true, maka dia exact match sama dengan true, maka dia pencarian secara tepat. Dan kembali dan untuk nama di sini misal ini akan memunculkan juga seperti itu. Kemudian di sini ada fitur tambahan yaitu ada pos karyawan dan tambah karyawan juga. Kemudian di manajemen jadwal film ada sorting searching. Sortingnya hampir sama seperti sebelumnya, yaitu ada ascending descending di sini. Untuk searchingnya hanya berdasarkan nama filmnya. Di sini langsung memunculkan data dari filmnya, yaitu studio berapa, jam tayangnya jam berapa, kemudian harga dan durasinya. Kemudian ada tambahan fitur lainnya, di mana bisa menambahkan jadwal film dan hapus jadwal film. Dan yang ketiga ada manajemen kursi. Di sini ada sorting dengan searching, dengan searchingnya itu berdasarkan judul film. Hmm, hmm. Di sini bisa untuk memastikan apakah benar yang ingin dilihat untuk dana kursinya itu Frozen 2. Untuk film Frozen 2, jika ia pilih satu dari satu, kemudian di sini menampilkan dana kursi dari film Frozen 2 itu sendiri dengan studio dan jam tayangnya dapat terlihat juga di sini. Kemudian di sini admin bisa melakukan booking kepada pelanggan VVIP, juga bisa menghapus bookingnya. Kemudian admin juga bisa mengubah kursi pengunjung atau mengubah booking dari tamu VVIP tersebut. Dan ada sorting di sini bisa memilih film yang diinginkan. Nah, kemudian jika sudah memilih filmnya akan memunculkan denah kursinya yang karena ini berada pada manajemen kursi pengunjung seperti itu. Kurang lebih sama untuk opsi pengaturan kursinya yang sebelumnya. Kemudian lanjut ada manajemen makanan atau manajemen stok makanan. Di sini ada sorting searching. Sortingnya ada ascending descending. Kemudian searchingnya itu dia parsial. Semisal saya mencari es, di sini akan keluar semua menu makanan yang mengandung kata kunci es. Di sini ada es krim vanila dan lain sebagainya. Kemudian bisa mengedit menu. Kemudian admin bisa mengedit menu. Kurang lebih demikian untuk makanan dan ada tambahan fitur lainnya seperti tambah stok, kurangi stok, tambah menu baru, dan hapus menu. Selanjutnya ada manajemen stok fasilitas. Dari manajemen stok fasilitas sendiri ini
ada sorting searching kurang lebih sama seperti manajemen stok makanan dengan sortingnya ascending descending di sini. Kemudian searchingnya juga parsial. Di sini kita coba dah atau kita mencari yang namanya Vanada Vanada saja. Yang terdapat nama Vanadanya di sini ada. Di sini bisa dilihat keluar semua seluruh nama produk yang mengandung kata Panada. Di sini ada kaos Panada, gantungan kunci, boneka hingga merch mug. Merch mug. Lanjut, sama seperti stok manajemen makanan, di sini ada tambah stok, kurangi stok, tambah fasilitas baru, dan hapus fasilitas. Kemudian ada di laporan keuangan. Ini tadi sudah dihitung terlebih dahulu menggunakan divide and conquer atau proses Chang sebelumnya. Kemudian di tiap tiap kategorinya ini berdasarkan tiket filmnya, makanan dan fasilitasnya sendiri ada sorting, searching, dan divide and conquer-nya. Contoh di tiket sendiri ada sorting, di sini berdasarkan penjualan tiket terbanyak. Jadi dia descending, jadi jumlah penjualan tiket terbanyak, misal di Upin Ipin kita lihat secara rinciannya, di sini dapat dilihat dari nama pengunjungnya yang membeli tiket tersebut hingga harga total satu tiket dan juga tiket yang dibelinya. Itu di sini juga terdapat tiket and compare dari total tiket yang terjual dan total pendapatan dari uh, tiket film tersebut. Kemudian untuk searchingnya, di sini kita coba cari ini. Nah, di sini terdapat transaksi dari Fajar dan Nabil untuk film Elemental. Kemudian terdapat juga total tiket terjual dan total pendapatan yang merupakan hasil dari proses divide and conquer. Kemudian ada yang ketiga itu ada divide and conquer sendiri. Di sini adalah merupakan perhitungan dari jumlah tiket, total harga, serta total pendapatan keseluruhan. Jadi di sini bisa dilihat ada harga tiket satuannya, kemudian jumlah tiket yang sudah terjual, dan total harga dari penjualan tiap filmnya. Kemudian terdapat total pendapatan dari keseluruhan film yang sudah sudah dilakukan transaksi sebelumnya. Kemudian kurang lebih sama untuk makanan dan fasilitas. Di sini ada sorting, searching, dan divide and conquer. Kemudian yang fasilitas juga sama, ada sorting, searching, dan divide and conquer. Kemudian lanjut ke laporan pengunjung. Laporan pengunjung di sini yang pertama saya tampilkan semua data. Di sini tidak mengandung algoritma apapun, jadi dia hanya menampilkan data rekap atau menampilkan CSV dari data rekap ini. Kurang lebih seperti ini dari data dari keseluruhan penjualan saat ini. Untuk selanjutnya ada cari berdasarkan nama pengunjung. Kita coba cari Nabil. Di sini Nabil sudah tercatat melakukan transaksi pada film Elemental dengan harga sekian dan pembelian total makanan sekian dengan harga fasilitas sekian dan total pembeliannya dia itu sebesar sekian. Juga terdapat transaction ID-nya. Seperti itu. Lanjut ada cari berdasarkan judul film. Eh, nah, misal Upin dan Ipin di sini akan memunculkan hasil dari pembelian film Upin dan Ipin atau akan memunculkan nama pengunjung dari nama-nama yang sudah membeli film Upin dan Ipin. Di sini juga terdapat ringkasan dari total pengunjung dan total pendapatan di film Upin dan Ipin. Kemudian ada cari berdasarkan rentang tanggal. Di sini kita coba lihat dulu data rekapnya. Kita coba dari tanggal 5.
bulan 6, kemudian hingga tanggal 8 bulan 6. Nah, di sini akan muncul semuanya dari transaksi dalam rentang tanggal 5 Juni hingga 8 Juni. Di mana tanggal 5 Juni diawali transaksi oleh Budiono dengan film Upin Ipin 5, kemudian 8 Juninya itu diakhiri oleh Kala dengan film Upin Ipin 5. 8, 8, 8. Nah, ini Kala dengan film Upin Ipin 5. Seperti itu untuk yang admin. Kemudian untuk yang pegawai, kita akan login sebagai pegawai, yakni di sini untuk menu pegawai sendiri ada penjualan tiket, penjualan makanan, jadwal film, ketersediaan kursi, stok makanan dan minuman, stok fasilitas, serta riwayat transaksi. Di stok penjualan tiket sendiri itu ada searching berdasarkan judul film. Di sini kita coba cari ini. Eh, maaf, kita searching dulu. Nah, ketika saya mencari The, dia akan memunculkan nama film yang mengandung unsur kata The karena pencariannya bersifat parsial. Kemudian jika kita memilih salah satunya, semisal 05, di sini akan memunculkan detail tiketnya. Dan pertanyaan apakah ingin membeli tiket tersebut? Jika iya, maka pilih satu. Kemudian masukkan nama pembeli di sini, masukkan nama saya sendiri. Kemudian di sini ada dana kursi. eh Saya memilih ini. Di sini dapat dilihat sebelumnya saya memilih kursi D5, di mana kursi D5 sebelumnya terdapat kurung siku, di mana kursi tersebut itu masih tersedia. Sedangkan di sini ketika saya sudah memilih kursi D5, kursi tersebut kurung sikunya hilang karena kursi tersebut sudah saya pakai seperti itu atau sudah saya pilih sebelumnya. Kemudian di sini terdapat menu tambahan di mana ketika pengunjung atau saya sendiri itu ingin membeli makanan atau fasilitas dan bisa juga ingin membatalkan pembelian dari film tersebut. Di sini saya ingin memesan makanan. Saya menggunakan fitur rekomendasi dengan sekarang. Nah, iya. Lanjut, di sini budget yang saya miliki ada 50.000. Nah, untuk rekomendasi yang disarankan adalah makanan-makanan ini dengan value-nya itu yang paling besar seperti itu. Kemudian di sini saya ingin menggunakan rekomendasi ini, kemudian muncul ringkasan pesanannya seperti ini. Kemudian selanjutnya jika saya ingin memesan fasilitas, di sini saya ingin memesan bantal dan stoknya saya ingin ambil dua. Kemudian
dapat terdapat tingkatan pesanan yang ingin saya pesan dan saya tekan enter untuk kembali. Kemudian saya ingin konfirmasi pembelian. Di sini akan muncul seperti keranjang pemesanan yang sudah saya pesankan melalui pegawai. Di sini ada nama saya sendiri atau nama pengunjung, kemudian nama filmnya, jam tayangnya, kemudian studio, kursi, harga dari film, harga makanannya yang sudah saya pesan dengan budget 50.000 sebelumnya. Kemudian harga fasilitasnya yakni bantal sebanyak 2 10.000. Terus total harganya sekian dan transaction ID-nya seperti ini. Kemudian enter untuk melanjutkan pembayaran. Di sini saya melakukan pembayaran QRIS. Maka akan muncul ID merchant kan ada 2020, nama merchantnya apa, terus total pembayaran yang harus saya bayar dan ID transaksi yang didapatkan dari tanggal dan waktu saat saya melakukan transaksi serta random part atau random number sebanyak 4 digit. Ini, ini 4 digit ini. Kemudian di sini ada scan kode QR. Di sini jika pengunjung sudah memperlihatkan bukti scan atau bukti transfernya, maka pegawai bisa memilih Y untuk menyelesaikan pembayaran dan akan menampilkan struk pembelian seperti ini. Seperti itu. Lanjut di penjualan makanan di sini misal hmm, Damar ingin membeli makanan di sini misal kita searching menggunakan nama makanan saja. Kemudian saya ingin mencari popcorn. Nah, di sini akan muncul hasil pencarian yang yang mengandung kata pop. Karena saya ingin mencari popcorn. Di sini ada popcorn karamel, popcorn cheese, dan popcorn original. Di sini coba kita pilih. Ini popcorn karamel ingin beli berapa? Ingin beli dua dan enter untuk melanjutkan. Di sini dapat terlihat popcorn karamel sebelumnya kan 50. Karena sudah dipilih dua, maka popcorn karamel dari pengurang karena sudah dibeli dua sebelumnya, maka stok dari popcorn karamel akan berkurang jadi 48. Kemudian di sini ada sorting kategori. Ya, kita bisa lihat sorting kategori berdasarkan ascending ya. Kemudian ada pesan manual atau langsung pilih nomor menunya ini. Nah, lanjut ada lihat keranjang dan selesaikan pesanan. Jika jika kembali ke menu utama, maka pesanan sebelumnya atau bawaan sebelumnya tidak akan hilang. Kita coba lanjut lihat keranjang dan selesaikan makanan. Di sini terdapat keranjang dari Damar untuk memesan menu makanannya itu popcorn sebanyak jumlahnya 2 dengan subtotalnya 60.000. Kemudian di sini ada tambah pesanan lagi, edit pesanan dan konfirmasi bayar. Di sini kita coba tambah pesanan lagi dengan kita sorting. Saya ingin membeli sosis jumbo, datanya 2, enter untuk melanjutkan dan kita lihat ke keranjangnya. Di sini sudah menambahkan popcorn karamel yang sebelumnya dipesan dan menambahkan sosis jumbo yang telah dipesan melalui menu opsi tambah pesanan lagi seperti itu. Terus kita coba konfirmasi dan bayar. Di sini ingin menggunakan tunai, maka jika pelanggan pelanggan atau pengunjung sudah membayarkan uang 100.000, maka pegawai bisa mengetikkan jumlah pembayarannya seperti ini. Dan akan keluar struk yang sama seperti sebelumnya. Lanjut ada jadwal film. Di sini ada searching dan sorting, di mana searchingnya berdasarkan nama filmnya, yakni Salde akan muncul seluruh nama film yang mengandung kata de. Kemudian ada sorting.
Di sini untuk mengecek ada film apa saja. Kemudian yang ketiga sorting berdasarkan harga. Jadi ketika pengunjung ingin menonton film tetapi mereka ingin bertanya untuk film dengan harga sekian, ada film apa ya Kak? Nah, itu bisa di sorting berdasarkan harganya seperti itu. Kemudian lanjut ada manajemen ketersediaan kursi. Melihat ketersediaan kursi di sini ada searching dan sorting. Searching berdasarkan judul filmnya, misal eh, eh, nah di sini ada Makmum 2 akan diperlihatkan dana kursinya. Jadi semisal pengunjung ingin menonton di tengah-tengah film, pegawai bisa melihat apakah ada kursi yang masih tersedia untuk pengunjung tersebut. Tuh, di sini ada sorting berdasarkan studio juga. Terus ada sorting berdasarkan judul filmnya. Kemudian selanjutnya fiturnya itu stok makanan dan minuman ada sorting dan searching di mana sortingnya itu dari stok terendah. Kemudian searchingnya itu berdasarkan nama makanannya. Misal eh, kurang lebih sama seperti sebelumnya karena pencarian parsial ya. Terus di stok fasilitas ada sorting dan searching juga. Sorting berdasarkan stok terendah. Di sini juga terdapat peringatan untuk stok yang menipis, di mana stok menipis ini akan diberi batas di bawah 10 stok. Karena di sini nama produk penyangga sikil itu stoknya 8, tetap stoknya, mohon maaf, stoknya 8 maka akan muncul peringatan stok menipis dengan pemberitahuan 8 unit tersisa seperti itu. Di sini ada sorting berdasarkan stok terendah, terlihat stoknya terurut dari stok terendah, kemudian searching berdasarkan nama fasilitasnya. Misal kita cari bantal, ban di sini akan muncul bantal, seperti itu. Kemudian lanjut. Yang terakhir ada riwayat fasilitas. Riwayat fasilitas sendiri itu ada data pesan fasilitas sendiri, terus ada makanan dan tiket. Jadi mereka dibedakan tiap kategorinya. Itu di fasilitas sendiri ada sorting searching berdasarkan nama pengunjung. Sortingnya ini ada dari A sampai Z nantinya jika ada. Kemudian untuk searchingnya berdasarkan nama pengunjung juga kita coba cari Nabil. Fasilitasnya ternyata Nabil sudah menggunakan fasilitas di Vanadatik ini sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama bantal dan yang kedua selimut. Mohon maaf, yang pertama selimut dan yang kedua bantal. Karena di sini tanggalnya tertera penjualannya 20 terlebih dahulu, tanggal 20 dan di sini tanggal 21. Terus kurang lebih sama di makanan juga ada sorting-searching berdasarkan nama pengunjung juga. Kemudian searching searching berdasarkan nama pengunjung. Nah, karena Nabi sudah melakukan banyak transaksi di pesan makanan, kurang lebih sama dengan tiket ya. Ada sorting dan searching berdasarkan nama pengunjung. Lebih seperti itu. Untuk Nah, demikian eh, presentasi proyek akhir Algo 2 dari saya dengan nama Vanadatik dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.